Halo guys, kembali lagi bersama aku Rizky Ferdian. Di video kali ini kita akan bahas ya iPhone 13 yang kemarin udah kita beli di TikTok. Ya, ini adalah iPhone 13. Waktu itu harganya masih di 8,9 jutaan. Dan kali ini kita bahas apakah iPhone 13 masih worth it kalau mau dipakai di tahun 2024 ini. Seperti yang kalian ketahui ya, kalau kita beli iPhone di TikTok tuh entah kenapa dia itu jauh lebih murah dibandingkan kalau kita beli iPhone di marketplace lain, misal di Shopee atau di Tokopedia. Bahkan kalau kita bandingkan dengan iBox pun harganya makin jauh, selisihnya sekitar 1-1,5 jutaan. Untuk itu banyak sekali teman-teman yang pengen beli di TikTok tapi takut barangnya kenapa-kenapa. Nah, di sini coba aku bahas ya, gimana sih barang yang dijual di TikTok, apakah itu iPhone resmi atau enggak, apakah kondisinya baru atau second, nanti kita bahas secara lengkap. Sekarang kita langsung review iPhone 13 yang baru aja aku beli di TikTok ini guys. Ya, ini adalah iPhone 13 Starlight warna putih ya. Buat harganya ini 9 juta waktu itu, jadinya ada selisih 100.000 dari warna-warna yang lain. Entah kenapa warna putih ini lebih mahal daripada warna yang lain guys. Untuk jenis garansinya ini aku dapat yang garansi GDN atau Blibli ya. Karena biasanya kalau kita beli di TikTok itu bisa aja dapat garansi hitam, garansi Digimap atau garansi iBox. Tapi kebanyakan dapatnya garansi hitam atau garansi GDN guys. Itu ya sama aja sebenarnya unitnya. Dan secara garansi juga sama. Bahkan untuk GDN ini dia ada tambahan garansi dari Cermati Protect selama 1 tahun yang tidak dimiliki oleh garansi iPhone yang lain, misal iBox ataupun Digimap. Nah, kalau ditanya aman gak ya beli iPhone di TikTok? Jawabannya sih bisa aman, bisa enggak guys. Yang pertama, kalau kalian pengen aman ya harus ngecek dulu rating sellernya bagus atau enggak. Pastikan seller tersebut juga punya toko di Shopee atau Tokopedia. Jadi gampangnya itu tokonya itu udah banyak cabangnya di beberapa marketplace lain. Yang kedua, kalian harus juga cek penjualannya secara keseluruhan bagaimana, dan juga pasti di sana ada review komen yang bisa kalian cek juga. Kalau tokonya udah bagus, kalian bisa langsung aja check out melalui TikTok Shop ya guys. Nah, untuk mendapatkan harga termurah biasanya itu di event-event misal pas gajian sale, jadi tanggal 25 sampai 30, atau di tanggal-tanggal kembar, misal nanti ini di tanggal 10/10 guys. Nah, kira-kira gimana sih kualitas dari produk yang dijual melalui garansi GDN, Blibli atau TAM ya guys. Nah, kita lihat pertama dari segi unitnya. Kalau dari segi unitnya sih ini harusnya sama-sama aja ya, tetap seperti iPhone 13 pada umumnya. iPhone 13 yang dijual di iBox juga sama kayak gini. Jadi dari segi framenya juga sama, udah terbuat dari aluminium. Buat layarnya juga bagus dengan panel OLED, dan juga di bagian belakang udah dilengkapi dengan kaca seperti pada umumnya guys. Jadi secara unit itu harusnya nggak berbeda karena ini memang iPhone garansi resmi Indonesia. Kalian cek aja di pengaturan, terus pergi ke about. Nah, di sini ada garansi berakhir atau limited warranty. Buat yang unit aku beli ini masih sampai 31 Agustus 2025. Jadi secara garansinya juga sama, dia masih mendapatkan garansi selama 1 tahun. Buat model numbernya, karena ini adalah unit dari GDN atau Blibli, dia memiliki model number dengan akhiran SAA. Nah, akhiran ini berbeda ya dengan iBox atau TAM yang memiliki model number dengan akhiran PAA. Sedangkan untuk Digimap sendiri memiliki model number dengan akhiran IDA. Jadi itulah perbedaan dari model number ketiga iPhone dari Digimap, iBox dan juga GDN. Perbedaannya hanya di situ aja ya. Untuk unitnya semuanya sama-sama aja. Paling
Untuk GDN ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dia memiliki proteksi tambahan selama 1 tahun. Oke, next kita bahas dari segi harganya. Kalau dari segi harga, biasanya iPhone garansi TAM dan juga Blibli itu lebih murah daripada iPhone garansi Digimap ataupun iBox. Bahkan selisihnya bisa sampai 1 juta sampai 1,5 jutaan guys. Apalagi kalau kalian beli iPhone-nya itu melalui live yang ada di TikTok, itu biasanya jauh lebih murah lagi karena seller TikTok itu biasanya udah kerjasama dengan brand, dan yang kedua ada subsidi bonus dari TikTok itu sendiri untuk mendongkrak penjualan di live. Jadi kalian jangan kaget kenapa kalau harga iPhone di TikTok itu lebih murah daripada iPhone di tempat lain. Itu bukan berarti iPhone-nya second ya, tapi itu emang iPhone garansi baru dengan garansi GDN ataupun TAM. Kalau kalian pingin tahu iPhone yang harganya murah dan juga garansi resmi Indonesia, bisa aja kalian cek di live-nya Kochun 805 Gadget atau Baim Wong, itu juga biasanya ada jual iPhone dengan harga murah guys. Tapi kalian juga perlu cek dulu untuk reputasi sellernya bagaimana. Tapi harusnya seller-seller yang mereka tampilkan itu udah melalui penyaringan yang menurut mereka bagus guys. Kalau aku sendiri ini beli di live-nya Kochun ya, waktu itu dapat harga 9 jutaan. Kalau gitu kita beralih ke bagian HP-nya lagi ya. Coba kita cek di bagian kameranya. Untuk iPhone 13 ini memang kameranya sama seperti iPhone 12, ada 2 biji tapi bentuknya yang berbeda ya, yang itu menyilang. Ini juga udah pasti familiar di kalangan orang-orang saat ini. Untuk hasil foto dan videonya bisa kalian cek melalui video berikut ini guys. Halo guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan iPhone 13 kamera belakang dengan lensa wide atau 1 kali, kira-kira seperti ini gambarnya. Ini rekamannya di sore hari ya, dan memang terlihat di awannya itu nggak ada yang warna biru, jadi ini bukan backlight ya, jadi emang awannya yang warna putih guys. Nah, kita coba untuk pindah ke kamera ultrawide ya. Nah, kira-kira untuk kamera ultrawide-nya kayak gini. Tuh. Ya, ini aku ada di kebun, kebetulan lagi pulang ke kampung ya. Dan kita coba buat lari gimana untuk stabilizernya. Oke, dikit aja guys. Nah, kita coba lari lagi ke sini. Nah, kira-kira kayak gitu kalau kita coba bawa lari sekitar 10 meter guys. Dan untuk suaranya ini merupakan suara langsung yang direkam menggunakan iPhone 13. Halo guys, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan iPhone 12. Nah, kalau kita lihat backlight-nya kayak gini ya. Coba kita cari spot yang terlalu terang guys. Cukup bagus kira-kira di sini. Nah, gimana menurut kalian guys untuk hasil kamera depannya? Nah, di posisi ini, nah, oke, kira-kira kayak gitu untuk contoh perekaman menggunakan iPhone 13 kamera depan. Oke, jadi segitu aja untuk review dari iPhone 13 ini. Kalau kalian berminat buat beli iPhone 13 dan pengen yang garansi resmi Indonesia dengan kondisi baru tapi harga murah, aku sarankan kalian coba deh cek-cek live yang ada di TikTok. Live kreator yang cukup besar itu biasanya mempunyai unit yang mereka jual dengan harga lebih murah guys. Tapi murahnya itu biasanya sekitar selisihnya 1 sampai 1,5 aja, gak mungkin di bawah itu ya. Kalaupun ada itu kalian patut curiga ya, karena harusnya harganya tidak sejauh itu.
Atau jika kalian punya pendapat lain atau punya tempat beli iPhone yang lebih murah, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.